Maka kita lihat tadi, kembali ke tadi yang konsep yang saya jelaskan tadi. Maka sebenarnya kalau kita nanti Bapak sekalian melihat tadi kan apa tadi saya jelaskan bahwa tentang 13, 14, 15 terus masuk ke 16-nya istirahat. Nah, waktu 16 itu, waktu tanggal 16 itu kita kan nggak puasa. Supaya tubuhnya ya bisa mendapatkan lebih banyak sel-sel yang sehat ya dari asupan yang kita makan, maka tanggal 16 itu makan yang sehat. Makan yang sehat ya. Makan yang sehat itu seperti apa? Dia ada enzimnya, ada proteinnya, ada asam aminonya, ada mineralnya. Jadi kalau kayak misalkan ya ini ya, ada kita punya buah, ini kan banyak banget buah nih. Contoh aja. Buah, Bapak sekalian, dia mengandung banyak sekali antioksidan. Ya, ini panitia luar biasa nih, buahnya lebih baik dari kemarin. Masya Allah, jazakallah khair. Lalu, nih madu AMD, madu saudara kita ya, Pak Denny. Madunya sanatnya jelas. Kasih madu kayak begini. Kenapa madu? Karena madu mengandung asam amino. Jadi isi tanah dalam bumi ini ya diserap oleh pohon tadi memberikan kuncup bunga segala macam ya, diambil sarinya oleh lebah, kemudian jadilah madu diolah sama lebahnya, lalu kita kasih beliau ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanan kayak begini ya, kelihatannya sederhana ya. Tapi kalau kita mulai merutinkan ini, maka lebih banyak sel-sel dalam tubuh kita yang sehat. Kalau sel-sel yang lebih banyak, apa yang terjadi? Dia bisa memakan sel yang sakit. Tadi prosesnya ingat nggak? Yang ada apoptosis, ada apa gitu kan? Lalu ada lalunya lagi. Lalu Anda tambahkan dengan protein. Dengan protein. Gitu. Saya coba dulu ya. Pasti enak. Mau? Saya kasih madu dari Arab, madu dari habatus sauda, campur sedikit. Kemarin ada sisa, tapi saya khawatir kasih ini ke Anda nanti mau lagi. Gak apa-apa lah ya, bikin sendiri ya nanti rumah ya. Ini makanan nggak? Ini makanan sehat nggak? Sehat. Dan sebenarnya tidak perlu ya, kalau bahasa saya itu, kalau kita udah ngerti konsepnya, maka kita bisa bikin makanan-makanan sehat itu tidak perlu yang dengan biaya tinggi sebenarnya. Ya modal, kalau nggak, misalkan lagi anggarannya kurang ya beli pepaya juga cukup lah. Pepaya ya Anda kasih dengan buah-buahan lokal kita kayak begitu juga insya Allah udah cukup. Ya. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak nih. Nawar dia. Jadi pada tanggal 16-nya ya, ini secara umum sih ya, tapi secara umum ya, kalau secara kita hari-harian kita ya, ketika kita Bapak Ibu kita mulai membiasakan makan kayak begini, maka ini bukan perbaikan gizi, tapi ini perbaikan gen loh yang diperbaiki sama dia. Kenapa? Ada satu yang pernah saya baca dalam sebuah tulisan seorang dokter di Amerika, dia bilang 3 bulan kalau orang itu mengkonsumsi plant based kayak begini gitu kan, tanpa daging-dagingan, itu ternyata banyak ekspresi gennya yang akan berubah, kata dia gitu. Gitu ya. Ya, silakanlah kalau mau nyoba ya. Nanti bapak-bapak kita bikin yang lain. Bapak-bapak suka nasi kan?
Ini aja nih. Si banyak buahnya, tenang aja. Alpukat adalah salah satu sumber lemak yang baik. Ya. Salah satu sumber lemak yang baik. Jadi asal jangan pakai sirup. Atau pakai kental manis apa namanya itu apa itu? Buat bapak-bapak spesial nih. Karena mereka nggak cari nafkah. Harus strong tenaganya. Ibu-ibu kan cuma bikin makanan doang di rumah. Saya sih berharap ada yang bantuin, berharap. Oh, kayak gitu dong. Tuh, aduk. Tambah apa dikit ya. Pisaunya mana? Oh, ini dia pisau. Kasih jeruk dikit. Dah. Silakan dibawa ke sana aja. Jadi bagaimana kita maaf. Bagaimana kita menyiapkan atau menyiapkan kondisi tubuh kita itu untuk bisa merepair dirinya sendiri? Ya, salah satunya adalah penuhi tubuh kita dengan semua bahan-bahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Salah 2-3-nya adalah sayur dan buah. Ya. Enak nggak, Bu? Enak? Oh, belum nyobain. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat sebentar. Kan tadi saya jelaskan bahwa proses apa tuh namanya, gravitasi bumi itu pada pertengahan bulan tadi menyebabkan proliferasi sel meningkat, pembelahan sel meningkat. Maka supaya banyak pasukan-pasukan yang bisa memakan sel-sel yang rusak tadi, maka kita disunahkan untuk berpuasa pada tengah bulan tadi. Lalu 16-nya Bapak sekalian, pada tanggal 16-nya kita antang sebentar, diam sebentar, banyak konsumsi yang sehat-sehat pada tanggal tersebut. Nanti tanggal 17-nya kan disunahkan untuk berpuasa, atau 19 atau 21. Tapi ingat, ini saya mau jelaskan sedikit supaya teman-teman paham. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa bagian yang paling banyak dalam tubuh kita terpapar dengan polutan tadi namanya kulit. Kan kulit. Ya, jadi kulit itu bagian yang paling banyak terpapar dengan polutan. Jadi semua ada, kita mengenal ada namanya arteri, ada pembuluh, ada vena, ada aorta, ya seperti itulah, pembuluh-pembuluh darah besar. Tapi ternyata Allah menciptakan tubuh kita ini yang paling banyak dari 3 atau dari komponen pembuluh darah tadi malah justru bukan arterinya, bukan venanya, tapi namanya kapiler. Jadi hampir di semua bagian tubuh kita ini, ya, itu mengandung kapiler. Kapiler itu tempat pertukarannya dia lah, ya, tempat pertukaran metabolismenya si pembuluh darah tadi, itu kapiler. Maka di kapiler tadi itulah, ya, di kapiler tadi itulah terjadi atau mungkin terjadi penumpukan toksin tadi itu di kapiler. Oke, lalu kita belajar atau kita